Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this. Following our obliteration of Iran's nuclear program and operation, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones we so powerfully blew up. נמשיך לעשות מה שדרוש להגנתנו. אנחנו ביום הרביעי של שאגת הארי, אנחנו שואגים. به متجاوزین آمریکایی صهیونی هشدار می‌دهیم دفاع مقدس و عملیات‌های چندلایه و شگفتی‌ساز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه آنان با قدرت و قاطعیت بیشتر ادامه دارد. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Serangan balasan, operasi militer jarak jauh hingga penggunaan rudal dan drone canggih menandai babak baru peperangan modern yang tak hanya mengandalkan kekuatan pasukan tetapi juga teknologi, intelijen, dan strategi asimetris. Untuk membahas lebih dalam dari perspektif taktik, strategi, dan kekuatan militer, kita membahasnya bersama jurnalis Kompas TV yang mengamati pertahanan dan militer, Mas Julius Uman. Halo Mas. Halo, apa kabar? Baik Mas. Mas Julius, baik kabarnya? Baik. Oke. Sehat. Mas, ini kondisi peperangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini cukup memanas ya. Saya ingin bertanya terkait di sektor apa Israel dan Amerika Serikat ini paling unggul secara militer, dan di sektor apa Iran ini justru memiliki kelebihan atau keunikan dari strategi peperangan ini, Mas? Ya, kalau bisa dibilang ini adalah peperangan asimetris gitu ya. Jadi kalau Amerika Serikat dan Israel mengandalkan senjata konvensional, jadi dia menggunakan alutsista berbasis udara dan sebagian berbasis kapal ya. Ada dua kapal induk gugus, dua gugus kapal induk, terus kemudian dengan deretan kapal destroyer dan sebagainya gitu ya. Dan pesawat udaranya juga berbagai jenis dan misi. Nah, ini ditanggapi Iran karena Iran mungkin secara konvensional tidak bisa mengimbangi ya, tidak punya kekuatan laut, udara, dan darat kayaknya enggak, yang tidak sebanding dengan Amerika Serikat dan Iran gitu, sehingga dia akan menggunakan secara asimetris senjata yang lain gitu. Dalam hal ini utamanya adalah misil balistik dan drone gitu ya. Jadi disitulah kurang lebih keunggulan yang mau dieksploitasi masing-masing ketika melakukan peperangan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari peran serangan drone ini dan rudal ini presisi dalam taktik harian masing-masing pihak atau bagaimana, Mas? Jadi jadi begini, ketika drone ini sebetulnya dipakai bersama-sama dengan misil balistik ya. Iya. Nah, keunggulan Iran, dalam hal ini Iran, dia punya banyak stok misil balistik, terus wahana peluncur yang bergerak, yang di atas truk biasanya, maupun yang silo itu di bawah tanah gitu ya, diumpetin, dirahasiakan keberadaannya kalau nanti waktu perang akan dipakai, dan terpendam jauh di dalam tanah. Nah, kemudian drone itu dipakai juga bersamaan, kadang sebagai pengumpan, jadi sebelum misil balistiknya ditembakkan, jadi diumpanin dulu supaya direspon oleh sistem pencegat musuh gitu, anti drone-nya atau anti serangan udara lawan, sehingga dia udah ngerespon duluan, terus kemudian baru ditembakkan senjata yang sesungguhnya, misalnya misil gitu. Tapi dalam beberapa peristiwa, dalam beberapa kejadian itu drone menjadi senjata yang mandiri gitu ya, dan itu juga sama dahsyatnya gitu, dalam pengertian dia bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah di basis-basis militer Amerika Serikat yang tersebar di beberapa negara Teluk itu. Nah, jadi gambarnya sebagai begini, kalau senjata konvensional memang dalam hal ini alutsista udara maupun yang
laut gitu ya, yang dimobilisasi oleh Amerika Serikat dan Israel, memang punya tujuan untuk menghancurkan berbagai Iran dan juga beberapa target, baik itu radar gitu ya, sistem pertahanan udara, terus kemudian markas komando, terus posko komunikasi gitu milik pasukan pengawal revolusi Iran, terus kemudian juga bahkan serangan udara itu kan nyasar ke kediaman pemimpin tertinggi ya, Ayatollah Khamenei gitu kan. Iya. Nah itu memang mereka unggul di situ, sejauh ini belum tanpa serangan darat. Tapi tentu saja sebelum serangan udara itu sudah ada misi intai, terus kemudian mendekati serangan juga sudah ada misi intai itu sudah mengumpulkan informasi lah. Intinya targetnya sudah disusun, terus target orangnya yang high profile target itu sudah diketahui gerak-geriknya, terus kemudian baru diserang pada Sabtu pagi kemarin itu, gitu. Iya. Jadi sebetulnya sudah matang gitu operasinya. Nah, terus kemudian setelah kira-kira Sabtu sore gitu ya, sudah Sabtu sore dan terutama sehari kemudian, Iran sudah bisa langsung membalas gitu ya, dengan tadi misil balistik, gabungan misil balistik, terus kemudian drone gitu ya, dan itu cukup merepotkan gitu ya, dan itu nyebar gitu, ada yang ke Israel, ada yang ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Betul. Kuwait, di UEA dan seterusnya gitu, bahkan Arab Saudi dan sebagainya. Terus kemudian drone juga menyasar sebagian objek sipil gitu ya, Iya. yang kita lihat videonya itu kan, ada di Burj Al Arab, terus kemudian ada di Dubai Airport dan seterusnya gitu. Sehingga itu juga menimbulkan kegemparan gitu, cukup kepanikan dan seterusnya. Nah, selain objek militer juga mengenai target sipil gitu ya. Nah, Iya. apa keunggulannya Iran? Keunggulannya Iran dengan perang asimetrik ini, penggunaan drone itu kalau dibandingkan dengan lawannya, kan lawannya memakai sistem pertahanan udara untuk mencegat drone atau mencegat balistik itu kan Iya. mahal-mahal ya, ada Iya. rudal Patriot, terus yang canggih THAAD gitu dan sebagainya. Itu berbiaya sangat mahal. Sementara drone Iran itu biayanya murah banget gitu. Kira-kira paling mahal itu kira-kira biayanya 20 sampai 50 ribu US. Sementara sistem lawannya yang dipakai untuk mencegat drone misalnya kalau diserang, Patriot aja 4 juta dolar gitu. 5 lagi gitu. Nah, kalau itu diserang, drone itu dipakai untuk menyerang, kan ada laporan ya, beberapa pangkalan itu Amerika Serikat dan negara Arab Sekutunya itu kehilangan beberapa radar utama gitu. Misalnya yang radar AN/FPS 132 itu, yang dianggap mata telinganya yang paling canggih lah gitu ya. Oleh serangan, sebagian oleh misil, sebagian oleh drone gitu ya. Nah itu rupanya drone dengan biaya murah itu bisa menyebabkan kerugian besar. Bahkan beberapa ada juga personel Amerika Serikat itu yang diakui so far 6 personel. Tapi banyak analis yang menilai mungkin kemungkinan jumlahnya lebih besar akibat serangan Iran gitu. Jadi intinya Iran bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit gitu ya. Iya. Walaupun alutsistanya tidak sebanding. Bahkan ketika kalau pihak Amerika Serikat kan sering merilis ya, ini penghancuran peluncur balistik gitu punya Iran. Terus hari-hari ini kita lihat beberapa kapal perang Iran dihancurkan gitu ya, Iya. oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahwa pesawat tempur juga, yang kebetulan Iran kan pesawat tempurnya lama-lama gitu ya, F4, F5 yang dirilis itu videonya dihancurkan di tempat gitu. Nah dengan keunggulan, dengan alutsista yang kurang lebih tidak imbang, Iran tapi bisa menggunakan perang asimetris mengandalkan dengan
dengan hasil yang cukup maksimal yang bisa Ya, kira-kira bisa stalemate lah itu, ya, bisa draw gitu. ya. Itu dengan drone dan misil senjata utamanya ya gitu. Nah, Nah, Mas, mohon maaf saya potong ya. ya. Terkait persenjataan tadi kan Mas Julius juga sudah memaparkan bahwa dari Amerika Serikat dan Israel ini memiliki keunggulan persenjataan lebih canggih Mm-mm. daripada apa yang dimiliki oleh Iran. Kemarin juga sudah dirilis militer Amerika Serikat merilis video rudal dari kapal perang yang diluncurkan ke beberapa target di Iran. Nah, saya penasaran nih Mas, untuk sistem senjata dari Israel dan Amerika Serikat ini yang menjadi keunggulan apa, Mas? Yang tadi kan juga sudah disebutkan ada beberapa yang tidak dimiliki oleh Iran gitu. Kira-kira persenjataan itu apa saja, Mas? Ya, yang yang paling kelihatan yang ditembakkan dari kapal itu Tomahawk biasanya, rudal jelajah dia, yang bisa terbang dan ada video amatirnya ya, yang dilihat Iya, pada petani itu iya. misalnya pada lewat gitu. Itu rudal Tomahawk yang bisa relatif terbang lebih tinggi, jelajah kan sesuai sesuai permukaan gitu ya, kurang lebih ya. Eh, dan dia pengembangan yang teknologi paling terkini. Serinya saya lupa, tapi beberapa disebut seri yang terkini. Tapi ada isu juga karena ini perang itu kan pasti habis-habisan ya. Iya. Sepertinya mungkin stok-stok yang lama juga akan dipakai tuh gitu. Nah, masalahnya kalau senjata kan harus biasanya tuh semakin baru semakin canggih gitu ya. Nah, kalau Nah, misalnya penggunaan senjata yang lama ya mungkin bakal kurang efektif karena lawannya lebih canggih gitu, bakal oh ya, mengeluarkan versi yang lebih canggih. baik. Nah, kalau yang tadi Tomahawk ya, Tomahawk Iya, itu rudal jelajah yang sudah dipakai sejak Perang Teluk dahulu gitu. Nah, cuma ini kemungkinan besar pengembangan yang lebih paling baru, itu salah satunya. Terus kemudian karena tadi kan eh, eh, yang dipakai adalah operasi yang dilancarkan adalah operasi udara ya. Jadi yang Israel dan Amerika Serikat itu tidak mengirim pasukan darat tapi menghancurkan musuh dari udara. Nah, untuk operasi udara ini jaraknya kan sebelumnya basis basis yang dipakai adalah di Ben Gurion Israel. iya. Jadi buat lalu lintas utamanya di sana. Karena kalau kalau dipakainya misalnya basis pangkalan yang di negara Teluk yang dijadikan pangkalan utama nanti dalam jangkauan uh, misil Iran gitu ya, lebih mudah disasar gitu. Dengan rudal jarak pendek mungkin sudah dapat tuh, udah kena gitu. Jadi selain mungkin bisa jadi juga akan menyulitkan negara host gitu, maksudnya Iya. negara-negara tentu mau gitu kan, ada dipakai oleh Israel dan Amerika Serikat gitu. Jadi serangan udara jarak jauh seperti itu dari Israel ke Teheran kan kurang lebih 2.000 kilometer ya. Iya. Jadi kalau mungkin pesawat taruhlah F-16 biasa mungkin nggak akan cukup tuh ininya apa namanya bahan bakarnya gitu untuk bolak-balik atau terus-menerus melakukan operasi beberapa sorti gitu ya. Dia harus bolak-balik. Nah, inilah keunggulan beberapa alutsista yang digunakan di operasi oleh Amerika Serikat dan Israel. Misalnya yang terutama adalah kapal tanker udara ya, tanker udara, Iya. terutama KC-46 dan KC-135. Itu dia bisa refueling di udara gitu. Nah, Oh itu iya. makanya pesawat tempurnya bisa bisa terus-menerus mungkin kembalinya ke pangkalan itu lebih ini ya, nggak perlu bolak-balik terus gitu ya. Sehingga dia bisa lebih 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 intens gitu di udara dan jarak jarak 2.000 kilometer kan jauh gitu. Iya. Kalau PP kan kurang lebih 4.000 kilometer gitu kan. Nah, Nah, pasti bahan bakarnya kan nggak bisa. Nah, itu disambung oleh peran tanker itu. Terus kemudian saat serangan awal-awal itu sampai sekarang pun untuk serangan awal itu memakai menggunakan pesawat untuk misi
signal intelijen. Misalnya ada beberapa pesawat kayak RC-135 Rivet Joint itu. Jadi dia untuk pengumpul sinyal informasi gitu. Dia pengintai informasinya nih, terbang terus mengumpulkan data-data sinyal intelijen. Terus kemudian juga ada pesawat yang untuk komando dan mengkoordinasikan. Yang terbang kan ratusan pesawat ya. Iya. Nah itu harus dikoordinasikan kan. Nah tidak semuanya dikoordinasikan di pangkalan atau di markas utama, tapi juga di udara. Juga ada yang mengambil peran itu. Terus kemudian ada tentu pesawat tempur. Ada pesawat tempur yang untuk perang elektronik, ada yang seperti EA-18 Crawler itu. Terus kemudian juga ada pesawat tempur yang dipakai untuk membungkam radar gitu. Jadi matanya musuh harus ditutup dulu ya, radarnya harus dibungkam. Terus kemudian pertahanan udara yang udah dipetain, informasi intelijen awalnya udah dikumpulkan, makanya dia sudah tahu di sebelah sana, di sebelah sini gitu, koordinatnya udah ditentukan. Nah itu disasar gitu supaya tidak menjadi ancaman untuk pesawat berikutnya. Terus kemudian markas komando dan seterusnya itu. Nah belakangan ini juga muncul lagi pesawat untuk pembom. Ada B-2 Lancer, terus kemudian sepertinya B-1 juga ada. Jadi ini pesawat Mohon pembom maaf jarak Mas, jauh. yang ini berarti milik Iran atau milik Amerika Serikat. milik Amerika Serikat ya Mas ya? Ya, ini saya sedang menjelaskan yang serangan Amerika Serikat ke Iran gitu ya. Misi-misi hari awal sampai hari ini. Nah, yang sampai hari ini itu mulai dipakai pesawat pembom. Pesawat pembom itu dipakai untuk, terutama nih ada laporan di 2 hari ini, hari kemarin itu ada 2, mungkin ketiga-tiganya fasilitas nuklir Iran di Natan, Isfahan, dan mungkin satu lagi juga mungkin jadi sasaran nih gitu. Nah itu pakai pembom karena bomnya juga ininya ada spesifikasi khusus ya, dan sepertinya yang untuk bunker buster bomnya itu hanya bisa dimuat oleh pesawat pembom gitu. Itu kurang lebih. Makanya ini yang udara ya. Iya. Nah, terus kemudian yang peperangan yang lain yang kita lihat 1-2 hari ini juga adalah laut. Jadi peperangan laut seperti kita lihat misalnya kapal frigatnya Iran yang ditorpedo oleh kapal selam Amerika Serikat, belum dapat informasinya kapal selam yang mana gitu ya. Tapi kapal selam milik Amerika Serikat sampai tenggelam gitu. Terus kemudian ada laporan kapal korvet dan kapal beberapa lainnya punya Angkatan Laut Iran juga dihancurkan. Nah, cuma Iran pun juga ini ya ada beberapa laporan belum terverifikasi sih, mungkin belum akan saya share, mengklaim bisa mentarget beberapa aset militer alutsistanya Amerika Serikat juga. Nah, kalau yang sudah terkonfirmasi yang tadi yang sebut radar FSP-132 yang ada di negara Teluk juga, sama ada radar yang di Jordan juga sama, AY-72 kalau nggak salah, lupa serinya. Nah, itu kedua jenis rudal ini harus ini biasanya dipasangkan sama sistem pertahanan udara Patriot sama THAAD yang buat mencegat balistik ataupun serangan udara yang lain. Nah, dia radarnya ini buat matanya gitu. Nah, masalahnya kalau radarnya hancur, berhasil dihancurkan oleh Iran, seperti kehilangan mata gitu. Nah, senjatanya jadi Tidak terarah. percuma gitu. Iya. Ya betul. Tapi Amerika Serikat masih punya mata yang di udara ya. Tadi kan ada pesawat, Iya. ada pesawat yang terbang untuk AWACS gitu. Itu saya lupa, ada pesawat yang buat peringatan dini dan intai gitu, AWACS. Nah itu juga bisa jadi mata dia di udara, mobile terus gitu. Kurang lebih seperti itu.
eh, Iran ini kan diserang dua negara ya Mas ya, dari Israel dan juga Amerika Serikat yang dua-duanya menyerang dengan di saat yang bersamaan dan bergantian gitu. Kira-kira bagaimana cara Iran ini bisa mempertahankan serangan dalam jangka panjang? Karena kan persenjataan pasti kan ada pengurangan persenjataan karena sudah banyak dikeluarkan begitu Mas. Kira-kira bagaimana kalau dari Iran sendiri? Jadi ada strateginya, ada beberapa strateginya. Jadi kalau Amerika Serikat tadi strateginya konvensional ya, menyerang pakai serangan udara, operasi udara gitu. Nah, Iran menanggapinya dengan cara asimetris. Tadi sudah disebutkan Ya. senjatanya lebih murah, misalnya drone gitu ya. Drone lebih murah tapi bisa mengimbangi senjata yang mahal punyaan Amerika Serikat maupun Israel gitu. Dengan drone dia bisa menyebabkan kerugian jiwa dan kerugian aset material yang mahal gitu. Nah, ada strategi yang lain juga. Strategi sepertinya Iran dalam hemat saya itu melakukan apa yang disebut war of attrition, membuat perang lama dan menguras energi gitu ya musuhnya. Nah, kalau Iran sendiri adalah bangsa yang sudah kenyang asam garam perang juga, sama seperti Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi Iran juga nggak kalah pengalamannya gitu. Iran pernah 8 tahun perang dengan melawan Irak yang dibantu oleh negara-negara Teluk saat itu tahun 80 sampai 88. Jadi dia sudah ini bangsa yang dalam tanda kutip ya biasa perang gitu. Nah, strategi yang lain adalah selain perang asimetris menggunakan drone dan balistik ya, rudal balistik. Nah, Iran juga punya proksi di kawasan. Dalam hal ini adalah Hizbullah, Hamas, dan Houthi di Yaman. Nah, ini bisa digerakkan dan terbukti kemarin kan yang Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan roket ya ke Israel dan kemudian direspon balik sama Israel gitu ya. Nah, itu padahal tahun 2024 dia sudah dilemahkan, tapi begitu terjadi perang Iran yang menyebabkan Ayatollah Ali Khamenei gugur, proksinya yang di Hizbullah itu langsung keluar. Dan juga dia masih punya proksi lagi, kelompok proksi lain di Irak. Di Irak itu ada kelompok perlawanan yang didukung Iran gitu ya, yang berseberangan dengan pemerintah Irak. Nah, berikutnya kemarin dia juga pakai strategi yang beda dengan ketika Juni tahun lalu diserang oleh Iran dan Irak. Beda strategi nih. Kali ini yang beda salah satunya adalah menyerang infrastruktur energi. Nah, infrastruktur energi negara-negara Teluk. Jadi ini semacam menurut saya economic attrition ya. Semacam ini kan negara-negara Teluk ini kan menjadi pangkalan militer, banyak hosting banyak pangkalan militer Amerika Serikat ya. Nah, ini Iran melancarkan serangan drone ke beberapa objek sipil gitu. Tadi kita udah ada Dubai Airport, terus kemudian tadi ya ada hotel ini gitu. Beberapa hotel itu tersebar di beberapa negara Teluk dari UEA, terus kemudian Qatar dan seterusnya gitu. Bahkan Arab Saudi. Arab Saudi kemarin juga sempat dikabarkan diserang salah satu kilangnya ya. Iya. Nah, ini mungkin semacam economic attrition gitu. Lama-lama negara Teluk ini kan berpayung pada Amerika Serikat ya untuk keamanannya. Nah, kalau keamanan sebagai payung keamanannya kewalahan, tentu akan dengan tidak bisa memayungi negara-negara Teluk, tetap kena serang oleh Iran, lama-lama akan protes juga ke ya, yang kemarin serangan udara ke airport dan sebagainya. Kemudian wilayah udara negara-negara Teluk tertutup untuk penerbangan sipil. Nilai kerugiannya kan besar ya, melumpuhkan ekonomi betul-betul itu. Karena otomatis langsung banyak penerbangan tertutup, kegiatan ekonomi terhambat gitu. Iya. Nah, satu lagi dia juga melakukan penutupan Selat Hormuz. Itu mendisrupsi nggak cuma 20%
aliran minyak aliran minyak dunia gitu ya. Tapi juga menyebabkan semacam, ya bisa jadi nanti akan berimbas lebih global gitu. Bisa menaikkan, memberi tekanan fiskal, menyebabkan harga minyak naik, kan harganya minyak naik ya, dari 77,5 sekarang udah 80 lebih, Ya. 80 Ada dolar, kenaikan harga. 85 ya betul. Ya. Itu akan membuat disrupsi ekonomi gitu. Nah ini adalah perang asimetrisnya Iran gitu, untuk memaksa akhirnya lawan mengakhiri perang gitu. Tapi memang karena tidak asimetris, perangnya akan lama ya, kurang lebih ya. Tapi diulur-ulur strategi war of attrition-nya, Iya. diulur-ulur sampai dia kelelahan, sampai dia kecapean sendiri, kecapean untuk berperang gitu. Kurang lebih seperti itu. Eh, eh, Kira-kira bagaimana Mas kalau melihat peran dari dua negara besar yang dekat dengan Iran, yaitu Rusia dan Tiongkok? Sejauh mana mereka akan terlibat dalam perang ini, Mas? Oke. Saya kembali lagi ke ini, sistem senjata yang dipakai Iran ya. Sebagian kan Iran kan mengandalkan rudal balistik itu Iya. banyak dibantu teknologinya oleh Korea Utara. Terus kemudian dan dia terus mengembangkan terus hingga dia punya senjata-senjata yang jadi andalan sekarang, misalnya rudal hipersonic Fatah 2, terus kemudian untuk yang dia juga punya rudal balistik medium kelas medium gitu ya, jarak menengah gitu ya, kayak Barsekan gitu. Terus kemudian yang tadi yang sudah sering kita obrolin tadi, yang drone Shahed 136 itu udah andalannya dia. Terus kemudian ada beberapa alutsista yang kurang lebih berasal dari Rusia dan Cina. Jadi sebelum perang ini dia sudah punya nih. Mungkin jelang-jelang perang kan tahun lalu sudah diserang duluan ya, Juni 2025. Iya. Mungkin dia sudah mulai pengadaan ini itu atau mengupgrade alutsistanya. Nah, diantaranya sistem Hanut S300 sama S400 ini produk Rusia. Terus dia punya variannya mungkin turunan dari S400 ya. Biasanya ada negara yang bikin turunannya produk asing gitu ya. Dia punya semacam S400 namanya Bafar 373. Terus dia juga pakai radar. Radarnya ada radar Cina. Ada beberapa seri radar yang disebutkan yang dipakai oleh Cina, tapi ada yang bilang juga kurang battle proven gitu ya. Kurang battle proven itu mudah di-jam, ada yang bilang ada yang mudah di-jam yang produk Cina. Tapi ada informasi juga Iran ini ada yang bilang dipasok informasi intelijen karena Cina punya ratusan satelit gitu. Jadi ada sharing info intelijen lewat satelit gitu ya, satelit Cina gitu. Dan juga ada kabar juga dia pakai sistem satelit. Ini satelit mata-mata Rusia ada juga. Ada yang menyebut itu. Saya belum pernah lihat sendiri, maksudnya belum terkonfirmasi gitu ya. Ya. Tapi tentunya biasanya akan diumpetin ya, akan disembunyikan ya kalau ini dianggap alutsista yang sangat penting gitu, sangat rahasia. Nah ini makanya, tapi masuk akal juga karena sampai hari ini meskipun sudah dibom bolak-balik gitu ya, satuan radarnya, pertahanan udaranya, markas komandonya, dan seterusnya, Iran masih punya kemampuan menembakkan misil dan drone dengan presisi. Ya. Artinya dia sudah mengantongi cukup informasi intelijen mengenai keberadaan, terus kemudian mungkin dalam satu kompleks pangkalan militer, sebelah sini ya, titik ini nih yang harus disasar gitu. Berarti sudah informasinya udah detail gitu ya. Nah, ada informasi, ada banyak yang menduga mendapat bantuan dari Cina.
Jadi bantuannya tidak, dan Rusia. Jadi mereka tidak membantu langsung secara terbuka, tapi mungkin backdoor gitu ya, dari Ya, belakang gitu. Dan tidak langsung, maksudnya mengirim pasukan atau mengirim hanya memasok beberapa senjata yang digunakan begitu ya informasi kira-kira ya, Mas ya ya, informasi, sharing informasi sharing intelijen, terus informasi. di luar yang alutsista yang sudah ada ya, maksudnya kayak tadi S-300, sistem pertahanan udara S-300, S-400 yang sebagian berhasil dihancurkan oleh pesawat tempur Israel dan Amerika Serikat gitu. Jadi memang sudah ada beberapa Iya, alutsista yang sudah ada duluan, tapi dan radarnya dan sistem radar juga sudah ada, sudah di-upgrade. Terus kemudian juga gini, pertanyaan yang sekarang gini, udah dibom sana sini, tapi ternyata Iran masih bisa melakukan perlawanan dan banyak analis yang menilai serangannya itu presisi gitu. Berarti iya, kan dia untuk bisa presisi itu kan satu, misilnya memang sangat presisi, atau drone-nya juga sangat presisi, terus ditunjang oleh informasi intelijen yang presisi juga gitu kan. iya. Baik info intelijen yang didapat dari mungkin jaringan agen di darat maupun satelit gitu. Jadi Berarti bisa dibilang Iran ini cukup percaya diri ya Mas untuk melawan balasan serangan dari Amerika Serikat dan Israel ini. sejauh ini bisa menunjukkan perlawanan yang cukup berarti ya, walaupun kehilangan banyak tadi alutsista, misalnya laut gitu, terus peluncur rudal saban hari rasanya tiap hari Senkom Iya, mengirim rilisnya gitu ya. Tapi dia juga bisa tetap melakukan serangan balik yang presisi tadi. iya, Berarti dia cukup punya kalkulasi, terus kemudian mungkin itu inline dengan strategi perang atrisinya dia. Perang yang dia ladenin iya. selama mungkin dia bisa bertahan dan bikin musuhnya kelelahan gitu kurang lebih. Kelelahan. Ya. Nah, melihat tadi sepertinya banyak sekali perjuangan dari Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ya Mas ya. Kira-kira seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dari masing-masing negara ini untuk menjalankan operasi militer? Kalau misalkan mungkin Mas Julius bisa mengira-ngira apakah triliunan ataukah berapa Mas? Pasti triliunan ini. Pasti triliunan, bisa bisa ribuan triliun. Ribuan triliun ya Mas ya. Mungkin seratusan triliun, bisa sampai seribuan triliun. Saya belum pernah ngitung kalkulasinya, mungkin nanti sudah ada yang hitung karena ini masih berjalan kali ya. Ya, Tapi sebagai gambaran aja, satu tadi buat mengoperasikan sistem rudal Patriot saja 4 juta dolar 4 gitu. juta dolar ya. Ya, belum itu satu Tomahawk berapa gitu, Iya, misalnya rudal jelajah itu. Mahal banget pasti itu. Dan jangan lupa ada penumpukan aset dan sumber daya manusia luar biasa di sana yang di Timur Tengah gitu ya. iya. Itu pasti akan sangat besar, sangat besar. Kalau dalam Nah, upaya mediasi sendiri ini, Mas, kira-kira kunci utama dari keputusan Amerika Serikat ini apa ya, Mas ya? begini, kalau update terakhir eh, Trump dari sisi Amerika Serikat ya, update Iya, terakhirnya eh, jadi Senat sudah dalam tanda kutip sudah meloloskan kebijakan perang gitu. Kemungkinan perangnya lanjut gitu intinya. Nanti setelah dari Senat, kemudian Kongres mungkin hasilnya kurang lebih sama juga. Jadi kalau kemarin kan terbelah ya antara Demokrat dan Republik gitu. Nah, nah Senatnya mayoritas kemarin dari resolusi power resolution itu akhirnya kan mau dijegal gitu intinya iya, Trump agar nggak usah perang gitu. Nah, ternyata diloloskan gitu. Ternyata suara Republiknya lebih dominan gitu, sehingga di Senat lolos, terus kemudian diprediksi mungkin di Kongres akan lolos juga, sehingga Trump dengan kata lain akan mengantongi izin untuk perang gitu dari Kongres, kurang lebih gitu. Nah, kalau demikian bisa jadi mungkin
mungkin perangnya akan lebih lama daripada yang diperkirakan. Mungkin ya. Mungkin akan seperti itu. Tergantung, soalnya kan kalau objektif utamanya penghancuran fasilitas, pelemahan kapabilitas militer Iran sudah berlangsung gitu ya, sudah banyak sasaran militer yang ditarget, yang sudah dihancurkan, dan kemudian Ayatollah Khamenei sudah berhasil dieliminasi begitu ya, Ya. termasuk beberapa petinggi pasukan pengawal revolusi Iran. Nah, terus kemudian fasilitas nuklir sedang 2 hari ini sedang diserang gitu ya. Nah, apalagi gitu kan. Nah, bisa jadi ada keraguan di Trump, jangan-jangan regime change itu nggak otomatis bisa terjadi meski Ayatollah Khamenei sudah meninggal gitu. Nah, bisa jadi ada yang menilai harus operasi darat nih gitu untuk bisa mengubah rezim di sana, karena kan IRGC masih solid gitu ya. Ya. Militernya Iran masih solid. Terus kemudian kekuatan sipilnya mungkin belum terlalu kuat gitu untuk melakukan perubahan. Nah, artinya rezimnya masih kurang lebih sama lah gitu ya, masih sama kuat gitu, sehingga tidak bisa dipaksakan oleh ganti rezim. Nah, ada beberapa analis yang mungkin juga Washington meyakini bahwa perlu operasi darat, tapi operasi darat tentu punya risiko sendiri ya. Jadi mungkin kalau sekarang dengan mengantongi, katakanlah nih, mungkin izinnya nanti akan dikantongi dari Kongres. Jadi yang bisa mendeklarasikan perang kan kalau di Amerika Serikat kan Kongres. Ya. Nah, kalau nanti mendapat restu Kongres, bisa jadi Trump akan memperpanjang masa perangnya. Nah, apakah itu berarti mengganti rezim? Dengan kata lain harus mengirim pasukan darat? Itu yang masih belum kelihatan gitu ya, so far. Nah, kalau misinya selesai misalnya untuk ya sudah, Ayatollah Khamenei udah berhasil dibunuh, terus kemudian pejabat teras militer Iran sudah berhasil dibunuh, banyak aset militer Iran yang sudah berhasil dilemahkan, terus mungkin fasilitas nuklir Iran yang tersebar di beberapa tempat sudah bisa dihancurkan, mungkin harusnya sudah selesai, tapi belum tentu juga kalau tujuannya nantinya misalnya mengejar ganti rezim gitu ya. Ini masih kabur menurut saya. Belum, banyak analis yang belum final membacanya gitu. Ya. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya kita membahas mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Kita akan kawal terus bagaimana selanjutnya di titik terakhir konflik ini. Terima kasih, Mas Julius, atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama. Sama-sama. Silakan, Mas, kalau mau live silakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Julius. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, makasih ya. Terima kasih, Mas. Baik, makasih.